Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin ila qaulih wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Masih di dalam pembahasan tentang memetik, memanen sesuai yang kita tanam. Dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada satu pun jiwa illa wus'aha kecuali Allah mudahkan untuknya. Jadi tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, apapun itu bentuknya, kecuali semuanya mampu kita lakukan dan mudah. Tidak ada yang berat dan tidak ada yang sulit. Haji butuh biaya, tapi apakah Allah wajibkan bagi setiap muslim? Tidak, bagi yang mampu. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib. Zakat apakah wajib bagi setiap orang yang punya harta? Tidak. Enggak semua yang punya harta wajib zakat, apalagi yang tidak punya harta. Yang punya harta itu pun dikasih batas, ketika mencapai nominal ini baru wajib zakat, itu pun masih dikasih tempo selama setahun. Jadi punya nominal misalnya 100 juta, kalau berlalu setahun baru ada kewajiban zakat. Tapi kalau punya 100 juta bertahan hanya 5 bulan 6 bulan habis, ya nggak ada kewajiban zakat. Jadi tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan kecuali kita mampu menjalankannya. Ketika kita tidak bisa menjalankan kewajiban itu dengan sempurna, Allah pun memberikan solusinya. Sholat 5 waktu wajib berdiri bagi yang mampu. Nggak bisa berdiri karena sakit dan semisalnya, tapi masih bisa menjalankan sholat. Oke, jalankan sholat. Kamu dikasih diskon, nggak perlu berdiri, duduk. Dimudahkan oleh Allah. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah itu menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian al-usra, kesulitan, kesusahan. Jadi gampang. Cuma jangan gampangkan. Gampangkan ini masalah. Ngentengno masalah. Tapi kok saya merasa berat ya, kewajiban ini. Yang membuat berat itu nafsu kita, setan yang ada ya di sekitar kita, itu yang membuat berat. Semuanya ringan, enteng, tapi yang membuat berat nafsu yang ada dalam diri kita, setan yang merasuki kita. Lah ini yang membuat berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha, untuk jiwa tadi itu ia akan mendapatkan minal khair, daripada kebaikan, au thawabu, atau pahalanya, maka sabat, dari apa yang telah ia perbuat. Jadi setiap orang akan mendapatkan imbalan kebaikan, pahala sesuai apa yang ia perbuat. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan dosa juga dari hasil apa yang telah ia perbuat. Polisi itu menangkap yang bersalah, yang tidak bersalah tidak akan ditangkap. Ada operasi di jalan. Ketika pengguna motor itu lengkap, dia pakai helm, lampunya nyala, surat kendaraannya ada, SIM-nya ada, nggak mungkin ditangkap, nggak mungkin ditilang jalan. Tapi kalau orang melanggar, lampunya mati, walaupun dia pakai helm, ini bisa ditilang. Atau semuanya lengkap nggak pakai helm, bisa ditilang, ada kesalahan. Kita juga gitu, kalau kita melakukan kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan, melakukan keburukan akan mendapatkan keburukannya, sesuai dengan apa yang kita perbuat dan yang kita lakukan. Jadi kita mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita perbuat, dan mendapatkan keburukan juga dari apa yang kita perbuat, sesuai dengan ayat yang lain. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Man amila salihan fali nafsihi, siapa orang berbuat amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, fa'alaiha, maka atas dirinya ia sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Jadi kita melakukan amal soleh, ya itu manfaatnya, keberkahannya, kesenangannya untuk kita. Tapi sebaliknya, waman asa'a, siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, maka ia akan mendapatkan malah petakannya, kesusahan dan kesedihannya. Malam dia gunakan untuk istirahat, pagi dia bisa aktivitas dengan nyaman, bisa melayani orang, bisa berbicara dengan orang, tidak terganggu dengan apapun. Berarti hasilnya dari apa? Karena dia sendiri, karena dia manfaatkan waktu malam untuk
istirahat. Sebaliknya, ada orang malamnya dihabiskan untuk begadang, main game, nonton bola, main HP-nya, buka ini, buka itu, lihat ini, lihat itu misalnya, sampai malam. Padahal pagi dia harus bekerja, pagi dia punya aktivitas. Akhirnya tidurnya terlalu malam, bangunnya pagi, ngantuk. Misalnya dia punya toko, akhirnya nggak nafsu jaga toko. Ada orang beli, nggih, pinten iki. Ini yang beli bingung, mabuk, ngantuk. Bisa rugi besar, harganya 100.000 dijual 20.000, ngantuk. Nah, salahnya siapa? Salahnya sendiri. Kenapa waktunya istirahat dibuat main? Nah, salahnya sendiri juga gitu. Kita ini kita pakai untuk ibadah, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk puasa, kita pakai untuk sedekah, kita pakai untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kita mendapatkan pahala, kemuliaan dari Allah ya karena perbuatan kita. Kita tinggalkan kebaikan, ketaatan, ibadah, ya kita akan mendapatkan kesengsaraan, kesulitan. Ulahnya siapa? Ulahnya sendiri. Jadi man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Nah, karena itu kalau kebaikan itu jangan kita merasa hebat dengan kebaikan itu, karena itu adalah pemberian Allah, taufik dari Allah. Kalau kita melakukan keburukan, jangan kita salahkan Allah. Kenapa? Allah memberikan kepada kita wewenang untuk bisa menghindar, menjauh daripada keburukan. Kalau kita tetap melakukannya, ya berarti salahmu. Wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dalam ayat yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wa thumma tuwaffaq wa yuhadzirukumullahu raufun wallahu raufun bil ibad. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khair muhdara. Nah, ini sebetulnya ayat ini ada yang kalau kita mempelajari bahasa Arab itu ada yang dibuang. Nah, jadi seakan-akan sebelumnya itu ada pernyataan sebelum yauma tajidu adalah uzkur, ingatlah. Ingatlah pada hari yang setiap jiwa itu akan melihat, mengetahui ya, kebaikan yang telah ia perbuat ditampilkan, ditampakkan, dihadirkan. Nah, sekarang kita sholat, puasa, sedekah ini dan itu dari kebaikan. Kebaikannya nampak? Nggak nampak, tidak terlihat. Nah, di sini dikatakan, ingatlah pada hari nanti setiap jiwa akan melihat, akan mengetahui kebaikan-kebaikan yang ia perbuat, ditampilkan, ditampakkan oleh Allah kepadanya. Nah, itu berarti nanti ya, ketika di hari kiamat atau di akhirat ditampilkan, dihadirkan, ini loh perbuatan baik kamu, kemuliaannya, ya, keistimewaannya, kedudukan yang kamu dapatkan darinya. Nah, sesuai dengan ayat yang lain, wa wajadu ma'amilu hadhira. Nah, mereka nanti akan melihat, akan mendapatkan apa yang telah mereka perbuat hadhira, di depan mereka sudah.
di depan mereka dan mereka mengetahuinya. Nah, sebaliknya, wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh setiap orang, maka setiap orang yang melakukan keburukan itu berharap dan menginginkan jika antara dia dan antara keburukan yang telah ia perbuat itu ada jarak yang jauh. Ada jaraknya, intinya nggak mau ngelihatnya. Kenapa? Mengerikan. Mengerikan dan menakutkan. Sehingga nanti ketika dihadirkan, dipertontonkan, dilihatkan, ditunjukkan oleh Allah, dia berharap, coba aku nggak ngelihat. Coba ada jarak yang jauh antara aku dengan ini. Kenapa? Menjijikkan, mengerikan dan menakutkan. Sehingga dia mana? Lau tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Jadi Imam Hasan mengatakan, sehingga orang yang melakukan keburukan itu, katanya Imam Hasan, tidak senang atau dia senang kalau nggak ngelihat amalnya yang telah ia lakukan dari keburukan. Jadi lebih senang tidak melihat amal keburukan yang telah pernah ia lakukan. Atau dia berharap coba dulu tidak melakukannya. Tapi terjadinya kapan? Terjadinya di akhirat. Sudah mati orangnya, sudah lewat masanya. Di dunia nggak menyadari, lakukan, ninggalkan sholat, ninggalkan puasa, atau kadang sholat, kadang puasa, ya, dan yang lain sebagainya dari kebaikan, melakukan keburukan ini, keburukan itu. Ini nanti ketika dihadirkan, dia coba nggak melakukannya, dan dia nggak mau ketemu amalnya ini. Karena apa? Mengerikan, menjijikkan. Lah sedangkan Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah sudah mengingatkan. Allah sudah memberikan apa? Peringatannya. Ini kebaikan lakukan, ini keburukan tinggalkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman, kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Sudah diingatkan. Jangan lakukan maksiat, keburukan, kejahatan, kezaliman. Sudah diingatkan oleh Allah. Ya. Dan itu bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ditunjukkan oleh Allah, ini loh kebaikan. Nah, yang kamu bisa mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, kebahagiaan. Ini bahaya. Nah, akan membuat kamu sedih, akan membuat kamu hancur, tersiksa dan yang lain sebagainya. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dikatakan bahwa ini ayat terakhir yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Di satu ayat dalam surat Al-Baqarah, menjadi ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan setelah turun ayat ini satu minggu Rasulullah wafat. Karena itu menjadi ayat terakhir. Nah, dan itu ada yang ngomong setelah 21 hari. Setelah 21 hari ayat ini turun, Rasulullah meninggal. Ada yang ngomong 9 malam, 7 malam, dan yang lain sebagainya. Walhasil ada yang mengatakan bahwa ini ayat terakhir, ada yang mengatakan ayat terakhir itu ayat riba. Ayat terakhir adalah ayat riba. Lah dalam ayat ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, Allah menyatakan waspadalah.
dengan hari yang kalian kembali di dalam hari itu kepada Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita warning, kamu perlu waspada. Hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah. Kenapa dengan hari itu? Hari ketika kalian kembali kepada Allah, tuwaffa kullu nafsim bima kasabat. Tuwaffa kullu nafsim bima kasabat. Akan menerima balasan setiap jiwa dari apa yang ia perbuat. Jadi gambarannya kalau di dunia ini kita dikasih kenikmatan oleh Allah. Kalaupun peringatan kecil, besarnya nanti. Nah, karena itu kita diingatkan, kalian harus memikirkan dan perlu khawatir di hari ketika kalian kembali kepada Allah. Kenapa? Saat itu Allah akan membalas setiap perbuatan kalian. Yang baik dengan pahala, kemuliaan, kedudukan, yang buruk dengan siksaan dan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik wa hum la yudlamun. Dan mereka ketika mendapatkan balasan itu tidak dizalimi. Ya. Bagaimana cara menerimanya? Kebaikannya dikurangi misalnya, enggak. Atau keburukannya ditambah, tidak akan dizalimi. Sesuai sudah. Kebaikan yang kita dapatkan sesuai dengan ketentuannya Allah, tidak akan dikurangi. Keburukan yang ditentukan oleh Allah akan kita raih dan tidak akan ditambahkan oleh Allah. Iki ditambahi, cek tambah suwe, adzabe, enggak akan. La yudlamun. Nah, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an bahwa kita ini mendapatkan balasan sesuai dari apa yang kita perbuat. Nah, dengan itu maka semuanya ada pada kita. Kita mau mendapatkan balasan apa? Karena Allah memberikan kepada kita apa? Wewenang untuk memilih, surga atau neraka, pahala atau dosa, kesenangan atau kesedihan. Ini kita dikasih pilihan sama Allah. Nah, sekarang kita mau milih yang mana? Kalau kita mau milih surga, kalau kita milih kebahagiaan, ya berarti mengamalkan amalan penghuni surga, ketaatan, ibadah, kebaikan. Kalau kita milih neraka, ya berarti maksiat, meninggalkan kebaikan, menjauhi kebaikan, melakukan kejahatan, kemaksiatan. Tapi kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan amal soleh, ketaatan, dan semoga setiap ketaatan ibadah kita diberi kemanfaatan oleh Allah dan diterima. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.